warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tiada taranya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang nyaman ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa Islam yang menunjukkan ketetapan juga kesehatan kita yang menjadi. Nah, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki ceramah, saya ada sedikit pengantar mengenai kisah Nabi Ismail. Apakah teman-teman tahu kisah Nabi Ismail? Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Ismail. Yaitu pasti kita tahu kan tentang Nabi Ismail. Nah, jadi Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir dan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai lembah Makkah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Nah, jadi di sini Siti Hajar ibunya Nabi Ismail lalu berlari-lari kecil ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit Safa dan bukit Marwah. Dan kisah inilah menjadi asal mula untuk ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, ia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar mengatakan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu muncullah air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, lembah Makkah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail yang mengatakan, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas dengan gagah berani Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Safa ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya
anaknya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaian diberikan kepada Siti Hajar sebagai tanda tangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh ragu. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun tetap saja pisau Ibrahim tidak bisa menyembelih anaknya. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan tujuan atau ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirim seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini terjemahan surah Safa ayat 107. Perintah penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan untuk sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Nah, berkenaan Idul Adha, bagaimana tentang hari raya Idul Adha teman-teman ini? Apakah sudah meminta maaf kepada orang tuanya? Nah, dari kisah ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada orang tua kita dan mengambil kisah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita dilahirkan oleh seorang ibu melalui rahim yang berada di dalam perut seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari. Dan ayah adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istrinya ketika kita berada dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini hingga kita dewasa. Maka sepantasnya jika Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu patuh dan taat kepadanya, menyembahnya dan tidak menyebutkannya dengan selain Dia. Kemudian Allah SWT juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik atau birrul walidaini kepada kedua orang tua kita. Sebab Allah jadikan kedua orang tua kita sebagai wasilah terciptanya seorang anak. Yang dimaksud dengan birrul walidaini adalah berbuat baik kepada mereka dengan melayani keduanya, mewujudkan permohonannya, memberikan nafkah kepadanya, bersikap sopan dan santun, dan bertutur kata yang baik secara lemah lembut. Teman-teman yang dirahmati Allah, birrul walidaini merupakan sebuah bakti yang teramat Allah wajibkan bagi kita sebagai manusia yang terlahir, tumbuh dan besar karena jasanya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, orang tua ibaratkan individunya surga. Oleh karena itu, jika kamu mau, bilangkanlah ia atau jagalah dia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3653. Maka berbakti kepada kedua orang tua kita termasuk tuntunan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis Al-Hakim, Tabrani, dan Al-Baihaqi. Jika orang tua kita ridho terhadap kita di dunia ini, maka bahagia dan akan datang menemui kita. Dan itu pasti akan menuntut kita ke arah ridhonya Allah SWT. Namun sebaliknya, jika orang tua kita bukan kepada kita, maka sedikit pun tak akan pernah kita merasakan kebahagiaan walaupun sesaat. Dan juga kedurhakaan kita akan menuntut kita ke arah ridhonya Allah SWT. Jika Allah buka, maka mereka akan menjadi tempat persinggahan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, birrul walidaini atau sering kita sebut
berbuat baik kepada kedua orang tua. Dapat kita lakukan dengan cara yaitu yang pertama bertutur kata yang baik. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah berkata kasar kepada orang tua kita. Misalnya orang tua kita, "Kak, tolong belikan garam atau micin. Kita ni tengah bercetan sama doi kita atau cowok. Berhasil lah. Kali tunggu mak, Adi balas chat ni. Cepatlah pergi gambar ni. Itu tu sudah menyinggung perasaan orang tua sama mak. Kalau misalnya laki-laki tengah lepas ni main game, main ML, main FF kan, main Mobile Legends. Kali tengah kalah kan, masih kalah, orang tua minta tolong bang, tolong bapak untuk tanah. Tunggu bapak, adik kalah ni sabar-sabar lo. Itu tak boleh tu kata kasar. Jadi alangkah baiknya kita bertutur kata yang sopan santun pada orang tua. Yang kedua itu selalu mendoakan mereka. Mungkin kita juga jarang mendoakan beliau kan, kedua orang tua kita. Jadi untuk kita mulai dari sekarang lah kita coba berdoa pada orang tua. Yang ketiga, jadikanlah orang tua sebagai prioritas utama setelah mengabdi kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, patuh dan taat kepadanya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat tentang berbakti kepada orang tua. Semoga ini bisa menjadi bahan dalam melakukan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Ingat kesimpulan, jangan pernah berkata kasar kepada orang tua kita. Selalu mendoakan mereka, menjadikan orang tua sebagai prioritas kita, dan patuh serta taat kepada mereka. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Amin wa alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.